Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mencoba membahas tentang hubungan antar sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Jadi kalau ada dua buah garis sejajar seperti ini dipotong oleh sebuah garis, nanti akan menyebabkan hubungan antar sudut. Jadi akan menyebabkan beberapa hubungan antar sudut. Yang pertama, hubungan yang pertama adalah kita lihat ini sudut ini. Sudut A2 dengan sudut B4 ini menghadap ke arah yang sama. Sudut A1 dan B3 juga menghadap ke arah yang sama. Sudut A3 dan B1 menghadap ke arah yang sama. Nah, kalau dia menghadap ke arah yang sama, maka hubungan kedua sudut ini disebut dengan sudut sehadap. Yang pertama, sudut sehadap. Nah, sehadap ya. Sehadap itu menghadap ke arah yang sama. Sudut sehadap besarnya sama. Maka sudut A1 dia sehadap dengan sudut B3. Berarti besarnya sama. Karena sudut A1 dan sudut B3 sehadap, maka sudut A1 besarnya sama dengan sudut B3. Kita lihat lagi. Sudut A2 sehadap dengan sudut B4, maka besarnya sama. Maka sudut A2 besarnya sama dengan sudut B4. Yang sehadap yang lainnya, sudut A3. Dia sehadap dengan mana? Dengan B1. Maka sudut A3 besarnya sama dengan sudut B1. Sudut A4 besarnya sama dengan sudut B2. Karena dia sehadap, menghadap ke arah yang sama. Besarnya sama dengan sudut B2. Ini hubungannya adalah sudut sehadap atau sudut yang menghadap ke arah yang sama. Lalu dari dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis bisa menyebabkan hubungan antar sudut yang kedua sepihak. Sepihak itu nanti ada sepihak dalam, ada sepihak luar. Sepihak dalam. Nah, kita perhatikan lagi ke gambar ini. Ini ibaratkan ada sebuah desa. Jadi ini desa ini. Desa, batas utaranya garis ini, batas selatannya garis yang ini, yang B ini. Nah, desa ini dipotong oleh sungai. Ingat ya, ini adalah sebuah desa, sebelah utara dibatasi oleh ini, dan sebelah selatan dibatasi oleh garis yang ini. Ini desa, batas utara, batas selatan. Nah, desa ini dibelah atau dipotong oleh sungai. Maka yang dikatakan sepihak dalam itu, maksudnya kalau ini sungai berarti pihaknya ada pihak kanan, ada pihak kiri. Nah, yang namanya sepihak, kalau sepihak berarti kalau sudah ada di sebelah kanan, ya semua kedua-duanya di sebelah kanan. Sepihak dalam mana? Ini tadi kita sebut dengan batas. Ini batas. Berarti yang ada di pihak yang sama tapi ada di dalam batas adalah sudut A3 dengan sudut B4. Sama-sama di pihak sebelah kanan, sepihak di sebelah kanan,
tapi terletak di dalam batas. Ini yang namanya sepihak dalam. Yang namanya sepihak dalam jika dijumlahkan jumlahnya 180. Berarti karena A3 sepihak dalam dengan B4, maka sudut A3 kalau ditambah dengan sudut B4 maka hasilnya 180 derajat. Mana lagi yang sepihak dalam? Ini yang masih berada di dalam batas. Ini tadi pihak kanan, sekarang ke pihak sebelah kiri yang sama-sama sepihak dengan sebelah kiri. Mana? Tapi ada di dalam ya, berarti sepihak dalam. Sama-sama di pihak kiri, tapi berada di dalam batas. Maka sudut A4 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Ingat-ingat ya, kalau sahadat tadi besarnya sama, kalau sepihak dalam jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Yang ketiga, kalau ada sepihak dalam berarti ada sepihak luar. Sepihak luar berarti ada di pihak yang sama tapi di luar batas. Berarti yang mana ini? Sudut A2 dengan sudut B1 berada di pihak yang sama tapi berada di luar batas. Berarti sudut A2 jika dijumlah dengan sudut B1 sama dengan 180 derajat. Karena sudut A2 sepihak luar. Jadi hubungannya A2 dan B1 itu sepihak luar. Mana lagi yang sepihak luar? A1 dan B2. Yang namanya sepihak jumlahnya mesti 180 derajat. Berarti sudut A1 jika ditambah dengan sudut B2 sama dengan 180 derajat. Lalu hubungan apa lagi yang diperoleh jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis? Yang keempat ada berseberangan. Sudut berseberangan sama dengan sepihak tadi, ada berseberangan dalam, ada berseberangan luar. Kita bahas dulu yang berseberangan dalam. Ini tadi desa, ini batas utara, ini batas selatan. Desanya dipotong oleh sebuah garis. Yang namanya berseberangan mana? Apakah ini? Kemarin kalau begini, jika dua sudut dijumlahkan membentuk garis lurus, berarti hubungannya apa ini? Sudut A1 dengan A2 itu namanya berpelurus. Kemarin berpelurus berarti ya. Berarti bukan berseberangan ini berpelurus. Berarti yang namanya berseberangan ini juga bukan berseberangan. Nah, yang namanya berseberangan dalam berarti berseberangan tapi berada di dalam. Berarti ini yang namanya berseberangan. Sudut A3 berseberangan dalam. Berseberangan tapi ada di dalam batas. Jadi berseberangan dalam dengan sudut B3. Kalau berseberangan besarnya sama. Jadi kalau berseberangan besarnya sama. Berseberangan dalam, berseberangan tapi berada di dalam batas. Ingat ya, berseberangan bukan yang ini loh ya. Jangan nanti mentang-mentang ini sungai, lalu yang disebut berseberangan ini, bukan ini ya. Ini kemarin namanya apa? Berpelurus. Jika dijumlahkan kedua sudut ini membentuk sudut lurus. Ini juga sama toh ya. Berpelurus, ini juga berpelurus, ini juga berpelurus, bukan berseberangan ini namanya. Ingat ya, jangan mentang-mentang ini nanti sungai lalu berseberangan itu ini, bukan. Yang namanya berseberangan, ya ada dua tadi ya. Berseberangan dalam itu berseberangan tapi berada di dalam batas. Berarti sudut A3 dengan sudut B3 berseberangan besarnya sama. Maka sudut A3 besarnya sama dengan sudut B3.
3. Lihat posisinya, diingat-ingat ya. Mana lagi yang berseberangan dalam? Sudut A4 berseberangan dalam dengan sudut B4, besarnya sama. Ada berseberangan dalam berarti ada lagi berseberangan luar. Berseberangan luar. Sama ya, berseberangan tadi bukan ini ya. Tapi berseberangan ada di luar batas, berarti ini dengan ini tuh ya. A2 berseberangan besarnya sama toh. Sudut A2 sama besarnya dengan sudut B2 karena berseberangan. Kita lihat lagi yang berseberangan luar apa? Sudut A1 sama dengan sudut B1. Jadi besarnya sama karena saling berseberangan luar. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Sahadap, yang namanya sahadap tadi menghadap ke arah yang sama. Menghadap ke arah yang sama. Ini dengan ini. Ya toh? Ini dengan ini. Ini dengan ini. Sahadap A1 dengan B3 sahadap besarnya sama. Sepihak dalam. Sepihak dalam itu berada di pihak yang sama, tapi di dalam batas desa. Berada di pihak yang sama, tapi berada di dalam batas. Berarti yang namanya sepihak itu sudut 3 dengan sudut 4. Berada di pihak yang sama, tapi ada di dalam batas. Sepihak, ingat-ingat jumlahnya 180 derajat. Ini sepihak dalam. Ada sepihak dalam, ada sepihak luar. Sepihak luar ya sama. Di pihak yang sama tapi berada di luar batas. Berarti sudut A2 ditambah sudut B1 besarnya 180. Ini juga dengan ini ya. Lalu berseberangan. Jangan mentang-mentang ini sungai lalu kamu anggap berseberangan itu yang seperti ini. Yang seperti ini kemarin kan kita sebut dengan berpelurus. Karena kalau dijumlahkan membentuk garis lurus. Yang namanya berseberangan berarti ini berseberangan dalam, berseberangan tapi berada di dalam batas. Berseberangan besarnya sama. Sudut A4 dengan B4 juga berseberangan dalam, maka besarnya sama. Berseberangan luar berarti berseberangan tapi berada di luar batas. Berarti A2 berseberangan luar dengan B2. A1 berseberangan luar dengan B1 besarnya sama. Ingat ya. Sekarang dengan menggunakan hubungan antar sudut itu, kita mencoba mengerjakan contoh-contoh soal. Ini contoh soalnya, soal yang nomor 1. Ada 2 buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Di sini diberi besarnya 60 derajat. Berapa besarnya X? Kita lihat, ini desa dipotong oleh sungai. Ini batas atas, ini batas bawah. Ini namanya apa kalau seperti ini? Berseberangan luar. Berarti 60 berseberangan luar dengan X derajat. Maka X derajat besarnya 60 derajat karena berseberangan luar. Berseberangan luar. Pahami ya posisinya ya. Soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2. Sama nih, 2 buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Jika di sini diletakkan 120 derajat, tentukan nilai X dan Y. Perhatikan posisinya, X dan 120 ini apa posisinya? Hubungannya sehadap. Gitu, 120 dengan X derajat adalah sudut sehadap. Maka besarnya sama tuh ya. X derajat sama dengan 120 derajat karena apa? Sehadap. Terus kalau di sini sudah dapat 120 derajat, ini dengan ini apa hubungannya?
bertolak belakang. Kemarin kalau bertolak belakang besarnya sama tuh ya. Berarti Y derajat sama dengan 120 derajat dengan hubungan bertolak belakang. Tapi pakai ini bisa juga ini. Berarti ini hubungannya apa kalau begini? Ini bertolak belakang dengan ini ya. Nah, kalau ini apa hubungannya? Berarti boleh pakai bertolak belakang, boleh pakai berseberangan luar. Gitu? Ini bertolak belakang dengan X derajat tadi ya. Nah, kalau yang ini berarti Y besarnya 120 derajat karena berseberangan luar dengan 120 derajat. Benar, bisa dipahami? 120. X juga 120 karena sehadap. Lalu Y, mencari Y itu boleh pakai bertolak belakang, boleh pakai berseberangan luar. Bertolak belakang besarnya sama. Berseberangan luar juga besarnya sama, maka Y 120 derajat. Sekali lagi boleh pakai berseberangan, boleh pakai bertolak belakang, boleh pakai berseberangan luar. Contoh soal berikutnya yang nomor 3. Nih, 2 buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Ini dikasih 80 derajat. Tentukan besar X derajat. Bah, perhatikan, X dengan 80 itu hubungannya apa? Berada di pihak yang sama tapi di luar batas. Berarti gimana? X derajat ditambah 80 derajat besarnya harus 180 derajat karena sepihak luar. Mbak perhatikan, oh berarti X-nya gimana? X derajat sama dengan, Mbak perhatikan, ini namanya di ruas kiri, ini namanya ruas kanan. Kalau ruas kiri mau pindah ke ruas kanan, maka tanda plus minusnya dirubah. Kalau plus pindah ke sana jadi min, kalau di sini min pindah ke ruas kanan jadi plus. Ya, berarti ini X derajatnya sama dengan 180. Ini yang sejenis kita kumpulkan ya, dengan cara pindah ruas. Berarti ini plus pindah ruas jadi min 80. X derajat sama dengan 100 derajat. Ternyata X derajatnya 100 derajat menggunakan sepihak luar. Kalau sepihak luar itu kan kalau dijumlahkan 180 derajat. Terus mencari Y ini bisa pakai berpelurus, ya toh? Bisa pakai berseberangan luar. Berarti Y derajat bisa pakai berpelurus ya. Berpelurus berarti 180 dikurangi 100. Karena X-nya 100 ya. Berarti Y derajat sama dengan 80 derajat. Ini menggunakan berpelurus. Berpelurus. Bisa juga Y derajat sama dengan 80 derajat karena menggunakan apa? Berseberangan luar. Berseberangan luar dengan 80 derajat. Berarti mencari Y boleh dengan dua cara ya. Boleh pakai berpelurus, boleh pakai berseberangan luar. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut contoh soal nomor 4. Masih 2 garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Di sini dikasih 70 derajat. Tentukan nilai X. Mbak perhatikan, X dengan 70 itu gimana?
sepihak dalam. Gitu? Berarti 70 derajat ditambah X itu harus 180 karena sepihak dalam. Gimana? Bisa dipahami? 70 dengan X itu sepihak dalam, kalau dijumlahkan harus 180. Ini lagi kita kumpulkan yang sejenis. Berarti ini X derajat sama dengan 180. Ini positif toh. Walaupun gak ada tandanya positif. Pindah ke ruas kanan, dia menjadi dikurang 70. X derajatnya 110 derajat. Ternyata X-nya 110 derajat. Berapa Y? Nah, untuk mencari Y menggunakan apa? Bisa berpelurus, ya toh? Berarti Y derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 110. Ini pakai berpelurus. Pakai berpelurus, ya kan? Kalau dijumlahkan membentuk sudut lurus. Maka Y derajatnya sama dengan 70 derajat. Atau bisa juga Y-nya menggunakan hubungan ini. Apa hubungannya ini? Menghadap ke arah yang sama. Bisa juga Y derajat sama dengan 70 derajat menggunakan apa? Sehadap. Jadi Y bisa dua cara. Boleh pakai berpelurus, boleh pakai yang sehadap. Contoh berikutnya nomor 5. Nah, ini ada soal. Ini lagi udah mulai berkembang soalnya. Ini diketahui dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Sudut-sudutnya belum diketahui. Yang diketahui cuman ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan kedua sudut ini berseberangan dalam. Kalau berseberangan dalam berarti besarnya sama toh. Berarti ini besarnya sama dengan yang ini toh. Berarti bisa kita tulis 5X dikurang 7 besarnya sama dengan 4X ditambah 3. Nah, kalau ada soal begini kita kumpulkan yang sejenis. Yang ini sejenisnya dengan ini toh ya. Ini positif ini. Ini negatif. Ini namanya ruas kiri, ini namanya ruas kanan. Perhatikan ya. Berarti kita pindah. Ini 5X kita tulis duluan karena dia sudah berada di sini duluan ya, 5X. Yang pindah ini. Yang pindah kita tulis belakangan. Berarti ini positif kalau pindah menjadi 4X sama dengan ini dia duluan di sini. Berarti kita tulis dulu. Ini yang dipindah menjadi plus 7 X, ya toh 5X dikurang 4X sama dengan X sama dengan 10 derajat. Ternyata X sama dengan 10 derajat. Berarti yang ini besarnya berapa yang di sini? 50 dikurang 7. Berarti di sini 43. Berarti yang ini yang 5X dikurang 7 itu sama dengan karena X-nya 10 kita ganti ya. Kali 10 dikurang 7 sama dengan 50 dikurangi 7, 43 derajat. Yang 4X ditambah 3 berarti 4 kali 10 ditambah 3, 43. Sama tak besarnya? Karena dia berseberangan. Berarti ini menggunakan berseberangan. Besarnya sama. Nah, sekarang kalau di sini 43, apa hubungannya dengan A derajat? Bertolak belakang besarnya sama. Berarti A sama dengan 43. Berarti A besarnya sama toh? Karena ini tadi kan 43, berarti A sama dengan 43 derajat karena bertolak belakang.
Berapa B? Ini kan juga 43 ini. Berarti B ini bisa menggunakan, gimana nih, bertolak belakang, ya toh? Bisa menggunakan bertolak belakang, boleh menggunakan berseberangan luar, boleh menggunakan sehadap. Berarti yang B itu banyak jalan menuju Roma. Boleh pakai bertolak belakang, boleh pakai berseberangan luar, boleh memakai sehadap. Kalau ini 43 kan sehadapnya besarnya sama, berarti ini juga 43. Kalau A-nya tadi 43 karena dia berseberangan besarnya sama, berarti B juga 43. Ingat-ingat ya. Yang B itu banyak cara, boleh pakai tolak belakang, boleh pakai sehadap, boleh pakai berseberangan luar. Nah, sekarang yang nomor 6. Misalnya ada soal seperti ini, garisnya patah begini. Di sini diketahui 50 derajat, di sini diketahui 42 derajat. Yang ditanyakan berapa besar X? Bingung Pak ya? Ini garis sejajar. Supaya mudah, maka kita tarik garis bantu. Ini tarik garis bantu aja di sini. Nah, kita tarik garis bantu. Ini menjadi dua sudut kalau ditarik garis bantu ya. Di sini menjadi dua sudut. Ini hubungannya dengan mana? Dengan yang ini. Ya, ini berseberangan toh? Berseberangan dalam dengan ini, berarti yang ini besarnya 50 derajat karena dia berseberangan. Lalu yang ini, yang separuh lagi, dia berseberangannya dengan yang ini, berseberangan dalam toh. Ini dengan ini besarnya sama, maka di sini 42 derajat. Maka besar X derajat tinggal digabung ya, 50 derajat ditambah 42 derajat. Oh, ternyata X derajatnya 92 derajat. Gimana? Jadi kalau ada soal garis patah, tarik saja garis bantu sehingga membentuk garis sejajar. Kalau sudah begini mudah toh ya. Ini berseberangan dalam, maka ini besarnya 50. Ini berseberangan dalam dengan ini, maka besarnya sama, sini 42. Oh, ternyata X derajatnya adalah 50 ditambah 42 derajat menjadi 92 derajat. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa mempermudah kalian untuk mempelajari hubungan antar sudut, khususnya sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe video saya ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.